Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feria Tamara. Saya di sini akan memaparkan tugas hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama. Saya mengambil salah satu tokoh yaitu R. Subekti mengatakan bahwa hukum acara itu mengabdi kepada hukum material, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan sesuai apa yang ada di hukum acaranya, seperti itu. Terus untuk sumber-sumber hukum acara pengadilan agama sendiri itu ada 14. Saya akan menyebutkan 10 ya. Yang pertama itu ada HIR, kedua RBG, ketiga RV, dan keempat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi Nomor 4 Tahun 2004, yaitu selanjutnya Nomor 5, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847 yang berlaku hanya di Jawa dan Madura. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dan yang ketujuh, ada jurisprudensi. Kedelapan, ada adat istiadat atau adat kebiasaan. Yang kesembilan adalah doktrin. Yang kesepuluh adalah instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, di sini saya menyebutkan 10, sebenarnya ada 14. Selanjutnya, untuk asas-asas hukum acara perdata di lingkungan pengadilan, di antaranya yang pertama ada asas personalitas keislaman. Jelas. Yang kedua ada peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Ketiga, ada hakim bersifat menunggu, dan yang keempat, hakim bersifat pasif. Kelima, sifatnya terbukanya persidangan. Dan yang keenam, mendengar kedua belah pihak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang ketujuh, ada putusan harus disertai alasan-alasan. Yang kedelapan, beracara hanya dikenakan dengan biaya. Kesembilan, ada tidak harus mewakili. Kesepuluh, asas sederhana, cepat dan biaya itu ringan. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan membahas mengenai perbedaan pengadilan dan peradilan. Di sini banyak ya mengenai pengadilan sama peradilan itu bingung. Kalau pengadilan itu adalah subjek hukumnya, kalau peradilan itu adalah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses untuk mencari yang namanya keadilan itu sendiri. Kalau pengadilan itu lembaganya, kalau peradilan itu adalah hukumnya. Selanjutnya, pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membahas tentang kekuasaan kehakiman, yang disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungannya. Yaitu apa saja di bawah lingkungannya? Yaitu yang pertama ada peradilan umum, yang kedua ada peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Di dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan secara aktif, yaitu merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan yang telah disebutkan di atas tadi. Selanjutnya yaitu mengenai materi yang kedua tentang kekuasaan pengadilan, dan kekuasaan pengadilan itu ada dua ya kekuasaannya. Yang pertama ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini adalah berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Dan yang kedua ada kompetensi absolut. Di sini apa? Di sini ada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketanya. Yaitu selanjutnya mengenai gugatan atau surat permohonan di dalam pengadilan. Gugatan itu apa? Gugatan itu adalah suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa yang merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada
ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai yang tergugat. Yang di dalamnya surat gugatan ini berisi apa? Berisi yang pastinya tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan tersebut mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya gugatan itu boleh yang namanya tertulis. Karena gugatan tertulis ini sudah diatur di dalam pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkatan pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat sendiri ataupun kuasanya, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengenai surat gugatan, seorang penggugat boleh yang namanya minta bantuan kepada hakim atau pihak pengadilan yang lainnya ataupun saudara ataupun yang merasa mereka dipercaya, seperti itu. Kenapa kok boleh? Karena alasannya setiap manusia memiliki keterbatasan yang dimilikinya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Tapi dengan tanda tangan ataupun cap sidik jari itu boleh dengan yang bersangkutan, seperti itu. Dan permohonan itu bisa dilakukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, untuk isi gugatan sendiri menurut pasal 8 BRV, gugatan itu memuat yang namanya identitas para pihak, dasar atau dalil gugatan, atau posita yang sering disebut dengan fundamentum yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum. Selanjutnya ada yang namanya tuntutan. Tuntutan ini sering yang namanya disebut dengan petitum, terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan yang namanya tambahan. Selanjutnya lagi ada yang namanya identitas para pihak, yaitu adalah keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu meliputi nama, tempat tinggal, pekerjaan, bahkan umur, agama, ataupun status mereka itu sudah yang namanya nikah ataupun yang belum. Setelah kita membuat yang namanya surat gugatan, kita perlu yang namanya pembuktian kasus ini benar atau tidak. Pembuktian itu apa? Pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dijelaskan juga bahwa menurut pasal 164 HIR dan 284 RBG ada 5 jenis alat dalam perkara yang harus ada di dalam suatu pembuktian. Pertama, ada saksi, ada suratnya yang penting, ada persangkaan, ada pengakuan, dan bahkan ada yang namanya sumpah, seperti itu. Pembuktian itu bertujuan apa? Sebagai bentuk suatu kebenaran dalam suatu kasus yang nantinya dia itu bakal memberatkan hukumannya atau bahkan meringankan suatu hukumannya, seperti itu ya. Contoh kasusnya yang ditangani seperti apa? Seperti misal waris, hibah, zakat, wakaf, perceraian, dan lain sebagainya. Sebagai ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, materi-materi yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.